Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Shalom di pagi ini lagi. Minggu 19 Juni tahun 2026. Kita ada dalam ibadah kita bersama Jemaat Tuhan Gereja uh, Bethel Malaysia Gold Duta Injil di Malang, di mana kami bersama-sama uh, mengemban pekerjaan Tuhan untuk kerajaan Allah di masa kini dan masa akan datang. Maka kali ini dalam ibadah kita bersama, saudara terkasih, ya kita akan membaca firman Kristus yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan bunyinya demikian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik, puji Tuhan. Bagian firman Tuhan kali ini kita telah tiba dan membacanya dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-10. Dan saudara, kita di hari ini tiba pada tema kita hari ini adalah imamat rajani. Sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, tentunya kita mau melihat sebuah prolog daripada sebuah khotbah yang saya akan sampaikan di kali ini. Bahwa kita tahu saudara, bahwa setiap kehidupan mempunyai latar belakang. Setiap ada sebuah disebut klimaks, ada disebut anti klimaks. Jadi ada selalu terjadi hubungan sebab akibat. Di dalam kehidupan realitas kita di dunia ini, saudara, ketika sesuatu kejahatan terjadi, saya kasih contoh. Kejahatan itu seperti contoh kecil, suatu fitnah. Fitnah terjadi, dia tidak terjadi tanpa ada alasan.
sesuatu ada latar belakang. Yaitu bagaimana seseorang yang melakukan fitnah, dia memperjuangkan dirinya agar dia dilepaskan dari sebuah tuduhan-tuduhan yang menuduh dia dari sesuatu perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara, jadi lingkaran kehidupan kita ini selalu ada ekses-ekses atau dampak-dampak kehidupan yang membuat seseorang itu dia bereaksi dan ternyata reaksi yang dia buat itu menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Seperti contoh fitnah tadi. Nah, ini kegiatan ini bukanlah kegiatan baru terjadi pada saat ini. Sejak manusia sudah ada pada mulanya. Sebelum Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil, tapi sebenarnya kehidupan seseorang melakukan pembelaan diri, misalkan dia melakukan fitnah, itu sudah ada dalam sebuah peradaban manusia. Jadi peradaban manusia itu bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan, tetapi sebuah peradaban karakter diri di mana setiap orang kalau dia ingin eksis dan ada di suatu masyarakat, tetapi ternyata dia mengalami batu sandungan, dia ingin membela diri. Dan itulah sebabnya seringkali fitnah merupakan sebuah alat untuk dia membela diri. Ya, saudara-saudara terkasih. Baik, di dalam kehidupan kita mau melihat apa yang kita mau lihat di dalam peristiwa di mana Rasul Petrus menasihati jemaat Tuhan mula-mula orang-orang Kristen yang ada di Asia Kecil. Saudara, Asia Kecil ini dalam tulisan surat Petrus ini, Rasul Petrus sedang melihat kondisi orang Kristen mula-mula ada era di mana Kaisar Nero ini memerintah. Kaisar Nero ini memerintah tentunya sejak dia memerintah sejak tahun Kaisar Nero itu memerintah mulai dari tahun 54 Masehi sampai tahun 68. Berarti ada 14 tahun. Saudara, jadi masa pemerintahan Kaisar Nero ini, Kaisar ini dia sangat membenci orang Kristen. Ya, jadi kita tahu bahwa bagaimana kekuasaan wilayah Kekaisaran Romawi pada saat itu sampai pada wilayah Asia Kecil. Asia Kecil ini terdiri dari 5 provinsi. Nah, 5 provinsi di situ, kalau kita lihat di situ ada provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Dan kalau wilayah-wilayah ini kalau kita soroti secara geografis, sekarang berada di negara Turki modern saat ini. Jadi provinsi-provinsi ini dulu letaknya di wilayah ini sekarang yang kalau kita lihat secara data geografis, negara Turki yang ada sekarang ini dulu 5 provinsi ini ada di wilayah negara Turki. Jadi saudara-saudara, jadi kalau kita melihat bagaimana Rasul Petrus menguatkan orang Kristen yang sedang ada di 5 provinsi. Tentunya mereka mempunyai nasib yang sama. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami kesengsaraan hidup. Mereka mengalami isolasi di tengah lingkungan masyarakat umum. Jadi 3 masalah ini yang memberikan pukulan berat bagi orang-orang Kristen mula-mula, sehingga tentunya seringkali ada orang beranggapan dia mulai mengambil sikap sebuah sikap preventif, pencegahan. Dia mulai bersikap, oh daripada saya dibenci, saya lakukan fitnah. Lebih baik kalau saya dibenci, saya melakukan apa? Disebut kejahatan melawan kejahatan. Mungkin kemunafikan. Ada juga melakukan dengki. Aduh, kita sudah diisolasi. Kita merasa dengki terhadap pemerintahan Romawi atau masyarakat-masyarakat yang menganut ajaran-ajaran yang dipakai oleh bangsa Romawi. Nah, ini saudara,
Ini yang menjadi sebuah akses atau jalan masuk terhadap kehidupan kerohanian orang-orang Kristen yang ada di 5 provinsi. Dan ini, saudara-saudara, ini menjadi sebuah seperti jerat bagi orang-orang Kristen. Dan kalau mereka tidak tetap mendapatkan sebuah asupan rohani, bisa saja mereka hilang dari persekutuan iman. Bisa saja mereka meninggalkan iman yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka. Nah, ini saudara-saudara, ini yang kita mau melihat warna daripada situasi yang ada di tengah-tengah orang Kristen mula-mula di Asia Kecil. Nah, ini saudara-saudara, kita mau melihat semua ini. Sehingga surat Rasul Petrus ini kita dapat pahami betapa fitnah itu tidak terjadi dengan sesungguhnya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Dan tidak mungkin sesuatu terjadi dengan sendiri. Ya, jadi semua itu ada sebuah alasan-alasan sebelumnya. Efek-efek yang ditimbulkan. Maka kehidupan iman orang Kristen mula-mula yang pada saat itu masih minoritas. Jumlah orang Kristen tidak terlalu banyak. Perkembangannya kalau berdasarkan data-data yang walaupun belum termasuk data empiris, data yang nyata, tapi data-data katakanlah data-data bayangan sejak Yesus hadir di muka bumi, di situ yang tercatat atau yang terungkap bahwa yang mendengar Injil kurang lebih masih 5.000 orang. Di tengah jutaan manusia pada saat itu. Kemudian setelah Yesus meninggal, rasul-rasul melanjutkan khotbah pertama khotbah pertama Petrus di Yerusalem. Di situ memperlihatkan pertambahan jumlah jiwa. Dan sampai pada masa era di mana Kaisar Nero pun muncul, di situ bertambah sekalipun ada penghambatan atau penganiayaan dari Kaisar Nero yang memang tidak percaya pada Yesus. Nah, kembali saudara, tema kita hari ini adalah imamat rajani. Kita akan mengerti imamat rajani kalau kita mengerti juga penderitaan. Saudara, Yesus Kristus, dia dikatakan sebagai imam sejati dalam kitab Ibrani. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia menjadi imam yang sejati bagi orang-orang percaya kepada dia di kerajaan surga. Dan kemudian kita memperhatikan bagaimana Rasul Petrus meneruskan istilah imam ini kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kamu adalah imamat rajani. Di dalam ayat pasalnya kedua, ayat yang ke-9 dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Nanti kita melihat istilah imamat yang rajani. Imamat itu berasal dari kata imam. Jadi imamat itu adalah imam-imam. Ya. Jadi di situ terdapat jamaknya. Jadi kalau kita melihat ini bahwa itu merujuk kepada pekerjaan Yesus sebagai imam sejati di surga yang diungkapkan oleh kitab Ibrani. Maka imamat kamu adalah imamat rajani. Jadi landasan-landasan kebenarannya adalah bahwa setelah kamu mengalami apa yang sama Yesus alami, kamu dianiaya, kamu mengalami banyak penderitaan oleh pemerintah yang tidak percaya pada Yesus Kristus. Pemerintahan Romawi yang menolak ajaran kebenaran dari Yesus Kristus. Ya, kita tahu, jadi kekaisaran Romawi, mereka adalah para penyembah berhala. Jadi tentunya dalam
struktur dewa-dewa di Romawi, ada 12 dewa yang mereka andalkan. Ya. Jadi tentunya ketika mereka mendengar Yesus adalah juru selamat Tuhan dari surga, dan itulah mereka menentang, mereka menganggap dewa mereka yang lebih dimuliakan atau disembah oleh mereka. Selanjutnya saudara, kita mau menelusuri sampai pada detik ini. Kita adalah imamat rajani. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Mereka adalah imamat rajani. Sekarang kita melihat imamat rajani pekerjaannya apa. Imamat rajani kalau berdasarkan rujukan atau patokan yang kita terima dari Yesus. Yesus di dalam dia bertugas sebagai imam. Bagi kita orang percaya, dia adalah menebus dosa kita dan kemudian dia memberkati. Lalu kalau kita melihat imamat rajani, apa yang dikerjakan oleh imamat rajani ini? Dikatakan adalah kamu melakukan hal yang kudus. Kita melihat di dalam ayat yang tadi dikatakan ayat 9, dikatakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, bangsa yang kudus karakternya adalah melakukan yang kudus. Maka apa yang ditampilkan pendahuluan oleh Rasul Petrus tadi, entah fitnah, kejahatan, kemunafikan dan dusta itu tidak boleh ada di dalam sebuah kehidupan sosial. Ini adalah efek daripada adanya sebuah ketakutan. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa dosa yang merintangi ya, sebuah pekerjaan imam ya, adalah apa yang dikatakan di sini. Kalau kamu munafik, kalau kamu melakukan kejahatan, kalau kamu melakukan tipu muslihat, kalau kamu juga melakukan fitnah. Ini adalah batu sandungan. Ini batu-batu yang tidak terpakai. Batu-batu ini bukan yang dipakai di dalam pembangunan rumah rohani. Ini saudara-saudara. Jadi kita mau melihat bagaimana arahan Rasul Petrus ini bahwa rumah rohani adalah rumah kudus. Rumah rohani ini diisi oleh imamat rajani. Mereka yang melayani raja yang datang hadir sebagai Tuhan di dalam rumah rohani. Ini saudara, akhirnya kita melihat bahwa Yesus mengampuni dosa kita supaya kita menjadi imamat. Yaitu melayani Allah, menyembah Allah. Tuhan yang hidup yang menciptakan langit dan bumi. Yesus Kristus telah menjadi imam sejati bagi kita. Nah, saudara, jadi kita mau memahami rentetan, urutan bagaimana imam sejati menghasilkan imamat rajani. Jadi kita melayani raja. Raja ini adalah Tuhan Allah. Semesta pencipta langit dan bumi ini. Kita melayani dia yang kudus. Dia maha kudus. Maka dalam kehidupan kita, itulah kita berprofesi sebagai imamat rajani secara iman Kristus. Maka saudara sadar atau tidak, dalam deskripsi daripada surat Rasul Petrus ini menjelaskan bahwa pekerjaan orang-orang Kristen mula-mula itu adalah imamat rajani. Itu status, saudara. Jadi kalau status itu bukan berarti dia hanya memegang status lalu dia tidak bekerja. Tidak bisa. Kalau seseorang memegang status dia sebagai seorang guru,
maka dia bekerja mengajar. Ya, begitu ya. Jadi kalau dia memegang status imamat rajani, maka dia melayani. Melayani siapa? Melayani Allah. Lewat apa? Lewat kehidupannya. Iya, kudus. Saudara, bayangkan. Jadi kehidupan kita hari lepas hari, pagi sampai malam. Kita hidup dalam kebenaran, kekudusan. Itu saudara sudah melayani Allah. Itu saudara disebut imamat rajani. Saudara sudah memegang status imamat. Maka ini yang harus kita mengerti. Sehingga kita tidak bisa lagi melepaskan status itu dan mengikuti pola hidup duniawi yang semuanya berbuat menurut keinginan daging. Menurut perbuatan-perbuatan hawa nafsunya. Ingin melakukan kejahatan. Melakukan fitnah. Dan perbuatan-perbuatan kejahatan lain. Itu muslihat. Nah, kembali saudara. Jadi, semua rangkaian ini untuk kita mengerti. Bisa memisahkan status-status rohani di hadapan Tuhan. Dan kemanusiaan kita bukan diberi label oleh dunia. Yang memberi label dalam diri kita adalah Allah, bukan kita. Bukan diri kita. Jadi label atau tanda meterai di dalam kita yang disebut kita orang kudus siapa? Tuhan, karena kita percaya Yesus. Jadi label itu dari yang maha tinggi, bukan dari manusia. Maka hormatilah dia yang telah memberi label karena saudara telah percaya kepada Yesus. Maka label itu melekat sampai selama-lamanya seumur hidup saudara. Ya kalau saudara ingin menghargai itu, menghormati itu, perhatikan label itu. Hiduplah dalam kekudusan. Saudara disebut imamat rajani. Kembali saudara, di dalam melihat identitas ini, maka kita mau memperhatikan bahwa imamat rajani tentunya bukan dipegang oleh para pendeta, para penatua atau para pengurus gereja, tapi itu diberikan kepada semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadi ini jabatan dari Tuhan, bukan jabatan manusia. Kalau tugas-tugas yang dibagikan oleh para rasul mula-mula itu diaken, ya, diaken tua-tua, ya. Mereka diaken itu yang melayani jemaat, tua-tua yang melayani atau yang memimpin kerohanian, ya. Dan kemudian ada jabatan-jabatan di dalam gereja mula-mula itu berdasarkan sebuah tanggung jawab yang dibagi-bagikan oleh rasul. Itu berdasarkan kebutuhan. Tetapi imamat rajani bukan buatan para rasul. Itu buatan ketetapan berdasarkan Yesus Kristus telah menjadi imam. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus termasuk rasul-rasul, termasuk orang Kristen itu disebut imamat rajani, saudara-saudara. Jadi perhatikan, jadi jangan ada orang merasa mungkin minder atau kurang percaya diri. Saya cuma jemaat biasa. Saya baru menjadi orang Kristen baru 5 tahun. Saya ini tidak mempunyai peran dan arti. Apalah saya, saudara. Menjadi orang Kristen tidak sama seperti manusia duniawi lain. Ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara telah memegang sebuah status yang sama dengan tua-tua gereja yang sudah umur 70-80. Saudara baru umur 20 barangkali. Di hadapan Tuhan sama, saudara. Saudara disebut imamat rajani. Maka imamat rajani tugasnya ialah melayani Allah, bukan Allah yang menjadi raja. Dan di dalam semua itu kita beribadah. Maka ibadah itu adalah kita melayani Allah. Maka jangan ada orang menilai atau mendefinisikan ibadah itu hanya berada di sekitar pekerjaan atau perbuatan sehari-hari. Tidak. Di dalam sebuah tatanan ibadah, di situ kita ada doa dan memuji Tuhan. Ibadah. Maka ini tidak bisa dilepaskan daripada hidup sehari-hari. Jadi satu kesatuan ibadah itu adalah di dalam pertemuan-pertemuan ruang memuji Allah, memanggil Allah, menaikkan doa-doa, dan kemudian ditambah dengan hidup sehari-hari perbuatan baik dan benar.
Jadi ada dua dimensi ibadah. Jadi jangan orang bilang ibadah itu hanya perbuatan sehari-hari, tidak perlu lagi kita berdoa ke gereja. Itu sesuatu yang tidak sempurna. Maka memahami imamat rajani harus dalam konteks dua hal ini. Dia beribadah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, yang kudus di lingkungan kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, firman Tuhan kali ini disampaikan untuk supaya mengedukasikan kita, supaya tidak salah di dalam kita mendeskripsikan ibadah. Ibadah seringkali hanya diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan ibadah yang sejati. Itu persembahan yang sejati itu adalah ibadah yang benar dan sejati. Saudara, jadi konsep ini sebenarnya sesungguhnya itu lahir dari ibadah di dalam sebuah komunitas komunal bersama-sama memuji Tuhan. Itu lahir dari situ, baru kepada perbuatan-perbuatan benar. Maka saudara yang seringkali hidup dalam dunia liberal, yang seringkali menganggap ibadah itu hanya di sekitar perbuatan benar dan perbuatan-perbuatan ibadah di sebuah ruangan atau sebuah lokasi, saudara abaikan. Itu menjadi sebuah liberalisasi di dalam iman Kristus. Maka kita harus kembali kepada Injil yang benar. Injil mengajarkan kita ibadah itu ada dua dimensi. Dimensi adalah ibadah kita bersekutu bersama umat Tuhan yang sudah ditebus menjadi rumah rohani, di mana kita memuji Allah dan kemudian kita melakukan hidup sehari-hari dalam perbuatan yang benar dan kudus yang kita kenal terima dari firman-Nya. Ini saudara-saudara. Jadi kita memahami imamat rajani itu lebih seperti itu. Dia ada di dalam dua sisi ini. Ibadah melayani Allah di tempat yang Tuhan kuduskan, kemudian hidup di dunia di dalam masyarakat melakukan kebenarannya. Nah ini saudara. Jadi kita memahami imamat rajani ini supaya dengan benar mengoreksi segala konsep-konsep yang telah usang, yang telah disalah operasional maknanya ibadah. Maka kembali dengan mengerti imamat rajani, kita mengerti konsep Injil yang sempurna mengenai ibadah. Nah ini saudara-saudara. Jadi kembali kita mau melihat supaya kita mengerti kebenaran dan kekudusan itu, supaya kita tidak mengalami kecacatan. Cacat saudara. Ya. Jadi kita mau memperhatikan bagaimana sesuatu yang sempurna itu tidak cacat. Lalu kemudian dikatakan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kemudian kesimpulan ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Ini perhatikan. Yang dahulu ada masa waktu di mana orang-orang yang menjadi Kristen dulu mereka belum Kristen. Tentunya siapakah mereka? Mereka bisa saja orang Yunani. Mereka bisa saja orang-orang dari Romawi, masyarakat Roma biasa. Bisa saja mereka dari masyarakat dari Asia Kecil yang ada di sekitar yang kita kenal sekarang, yaitu daerah Turki. Bisa saja mereka itu para pedagang perantau yang berasal dari negara-negara benua Afrika. Dan ini masyarakat yang pada mulanya mereka itu menjadi Kristen sebelumnya mereka menyembah berhala. Dan kita melihat saudara, Petrus berkata, dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Allah yang mendapat belas kasihan. Jadi umat Allah adalah umat yang mendapatkan belas kasihannya Allah. Jadi melayani, jadi umat imamat rajani itu adalah satu belas kasihannya Allah. Jadi kita melihat bahwa hidup kita dalam memahami, memasuki hari-hari hidup kita mengenal Kristus dan firman.
Ingatlah bahwa kita ini orang yang dikasihani. Bukan karena kita berusaha untuk menjadi Kristen. Bukan kita yang berusaha supaya saya berkenan kepada Allah untuk saya berusaha dengan kepandaian saya mau percaya Yesus. Tidak bisa. Itu hanya belas kasihan. Makanya ini disebut anugerah Tuhan. Bagi setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus. Maka layanilah Tuhan. Setelah engkau menjadi percaya kepada Kristus. Beribadahlah kepada Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Di dalam takut akan Tuhan. Dalam kekudusan. Hidup yang Tuhan tentukan. Maka hari-hari ini kita akan mencapai puncak yang disebut imamat rajani yang akan juga melayani Allah di sorga. Di mana Kristus Yesus telah memilih kita, menyelamatkan kita untuk masuk di dalam rumah sorgawi Yerusalem baru, yaitu kehidupan yang kekal. Maka di sini saudara-saudara, jadi perhatikan, saudara imamat rajani, kalau diibaratkan di sini batu, Yesus batu penjuru atau fondasi atau batu pertama. Kalau orang membangun rumah, ada istilah batu pertama yang diletakkan sebelum batu-batu berikutnya. Itu sebagai fondasi sebuah bangunan. Maka kalau Yesus sebagai batu penjuru, batu pertama yang diletakkan untuk rumah kerajaan Allah, maka batu berikutnya itu disebut batu-batu yang tersusun. Nah, kalau kita memperhatikan, batu-batu ini ukurannya sama. Saudara dengan rekan saudara dalam jemaat, sesama saudara-saudara seiman di berbagai belahan bumi ini, semua disebut batu. Ukurannya sama. Untuk memenuhi struktur penyusunan batu-batu menjadi kerajaan. Rumah kerajaan Allah. Maka kalau kita memperhatikan batu-batu yang ditampilkan di sini, itu adalah batu-batu yang hidup. Disebut litoi sontes. Ya. Batu-batu yang hidup. Itu pengertian batu-batu yang hidup adalah kehidupan baru. Jadi kalau dimaknai bahwa batu-batu yang hidup adalah batu-batu yang sesuai dengan Kristus Yesus. Yang Yesus Kristus hidup. Dia hidup dalam kekudusan. Maka batu-batu yang di atas Yesus juga harus kudus. Jadi litoisontes itu batu-batu yang kudus atau yang memberi dampak hidup baru. Dulu saudara bukan umat Allah menyembah berhala berbuat dosa. Itu batu-batu tidak hidup. Batu-batu mati. Tapi setelah percaya Yesus lalu dipakai untuk membangun rumah rohani. Itu disebut batu-batu yang hidup. Litoisontes. Lalu kita melihat bagaimana jabatan imam ini, imamat rajani. Dikatakan basileion hierat euma. Ini dalam teks Yunani. Imamat rajani, basileion hierat euma. Ini sebuah jabatan yang bersifat kekal juga. Sepanjang saudara hidup di dalam iman Kristus, saudara disebut imamat rajani. Basileion hierat euma. Jadi kita memperhatikan status kita. Ini sebuah status yang Tuhan berikan. Dan kita harus mengerti, tahu status itu ada. Bukan pemberian seorang rohaniawan kepada saudara. Bukan seorang pemimpin gereja berikan kepada saudara. Secara otomatis itu Tuhan memberikan. Lalu saudara hidup di dalam persekutuan dengan dia. Mendengarkan firman. Itulah fungsi imamat rajani. Bagaimana dia melayani Allah, dia harus membaca firman-Nya. Firman itu harus dia tahu. Bagaimana kebenaran kehendak Tuhan di dalam firman. Kalau dia mau menjadi orang Kristen tapi dia tidak mau membaca firman. Maka ini, kalau kita pernah mendengar ada jabatan-jabatan gadungan, ada guru gadungan, ada
polisi gadungan, artinya palsu, ya tidak asli. Nah, kalau ada orang mengaku Kristen tapi dia hidup dalam keberdosaan, ini statusnya imamat rajani gadungan, palsu. Jadi saudara perhatikan, dan yang menilai ini Tuhan, bukan memang manusia tidak mampu menilai sedalam-dalam. Karena kemunafikan tidak ada yang tahu, dusta tidak ada yang tahu, dan segala macam dosa-dosa tersembunyi manusia tidak tahu. Tetapi kalau kita bisa melihat secara fakta, kalau dia membunuh, kalau dia berbuat dosa-dosa, penyiksaan, dia mengaku dari Kristen. Ini imamat rajani gadungan, saudara. Jadi pengenalan kita, pengetahuan kita tentang kebenaran dan status-status yang Tuhan sudah buat, kita semakin mengerti. Sehingga kita bisa memisahkan diri. Oh, ini tidak patut kita kerjakan. Sekalipun banyak orang di situ senang melakukannya. Penipuan, pencurian, banyak orang senang melakukannya. Ya saudara. Dan ini tidak bisa menjadi budaya daripada seorang yang disebut imamat rajani. Tidak akan mungkin seseorang melayani Tuhan kemudian dia menyembah berhala lagi. Tidak bisa, saudara. Imamat rajani dia hanya menyembah satu saja, Allah yang pencipta langit dan bumi. Yang lain dia sudah lepaskan. Makanya dikatakan, yang dahulu kamu itu bukan umat Allah, sekarang umat Allah. Yang dahulu kamu bukan imamat rajani, sekarang imamat rajani. Berarti itu ditinggalkan. Ya, jadi tidak bisa ganda dalam diri seseorang yang mengenakan status imamat rajani. Maka kalau saudara melihat ada orang, katakan dia orang Kristen, tapi kemudian besok dia pergi ke dukun, dia pergi mencari ramalan-ramalan ke orang-orang yang horoskop dan sebagainya. Saudara, jadi ini sebuah pengajaran bagi kita, templaan dan pukulan dan teguran bagi kita. Supaya kita mengerti imamat rajani itu apa. Dia hanya satu, melayani Tuhan. Tidak boleh ada embel-embel lain yang menyusup di dalam keimamatannya dia. Jadi kalau saudara mau mengerti ini, terimalah ini dengan baik. Dan belajarlah menjadi seorang Kristen berdasarkan Alkitab. Imamat rajani. Ini adalah kebenaran yang kudus yang Tuhan sediakan oleh Rasul Petrus. Maka kiranya dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini mengenai imamat rajani, kita bisa berubah. Kita bisa mengerti dan kita bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita jalan. Karena penyesatan-penyesatan dan tipu daya setan membuat banyak orang Kristen juga ikut tersesat dan tidak ada dalam status imamat rajani. Mereka pikir, ya nanti 1 tahun sekali kita baru ke gereja. Padahal itu sesuatu pencemaran kehidupan saudara. Jadi baiklah kita menata diri kita kembali untuk memperbaiki pola hidup kita. Agar kita masing-masing berhak memiliki status imamat rajani. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.